Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat, tanggal 7 November 2025. Jadi karena besok kita akan ngadain workshop level advance, wake off, volume price analysis. Jadi saya pikir hari ini aja lah dibuat untuk After Market Close. Jadi kita juga hari ini cukup signifikan tadi ya ISG. Alertnya juga ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 dan saya rasa kita buat aja lah ya. Untuk after market close hari Jumat ini. Saya juga tadi sudah cek persiapan untuk besok workshop sudah mantap. Sudah saya hubungin, sudah luka pembayaran dan sudah kasih reminder ya ke peserta besok. Kita akan lakukan analisa ini akhir pekan karena kita butuh juga ini ngelihat apakah weekly-nya valid nggak volumenya. Nah, ini bahaya juga kalau dia tidak valid. Volumenya, karena harga kan crawling terus di atas ya. Oke, kita ada SMA, MTEK, ESA, ISA, dan SSIA. Kayaknya SMA, MTEK ini satu grup, dia senada. Mungkin ada berita tentang rumor ya, Superbank dan video mau IPO lah. Tapi nggak tahu itu benar atau enggak. Memang pergerakan harga SMA dan MTEK ini pakai weekly sudah naik lama, jadi kita wake off-nya sudah kebaca sejak lama ya, jadi dia nggak bisa bohong juga. Kalau baru sekarang ya nggak oke, nggak masuk. Oke, baik Bapak Ibu, ini dia trading snapshot-nya. Menariknya kan, setelah season 2, dia langsung lompat ya Bapak Ibu, ada lompatan ini sebenarnya, lalu dia naik tinggi. ISG naik 0,69. Ini agak menarik juga karena regionalnya mayoritas melemah. Cinanya bagus, lalu Amerikanya tidak bagus. Lalu total value-nya 15 triliun. Agak menurun ya Bapak Ibu. Ini dari value-nya saja. Tapi asingnya net buy 875 miliar. Dan di mana net buy-nya BBCA? Kalau lihat beritanya, perbankan untuk Himbara katanya mereka sudah berhasil menyalurkan berapa lah ya, 80% atau berapa dari injeksi 200 triliun itu. Artinya mereka punya keuntungan itu. Cost of fund-nya akan turun karena kan dananya dari pemerintah, bukan dari dana pihak ketiga atau deposito yang mahal. Tapi yang banyak sekarang ini BBCA. Jadi akumulasi asing karena faktanya dia memang performanya bagus yang kemarin-kemarin ya. Oke, lalu apa lagi? Penopangnya energi, infra, dan teknologi. Di sini yang signifikan kan cuman BBCA, PTRO Brand, dia net buy-nya, sementara net sell-nya di Antam. Ya, Antam saya rasa pesta sudah usai ya. Saya juga sudah profit taking, udah lama ya, udah tinggal satu lot saja untuk nitip sendal. Antam yang tinggal lah di switching lah ke sektor lain, misalnya LPP, VLTJ, ESA dan lain-lain, itulah yang ini switching. Lalu itu saja yang nasional signifikan ya. Apalagi nanti 069 ini kita perlu catat untuk rotasi saham. Baik, alertnya Bapak Ibu ada SMA, MTEK, ESA, ISA, dan SSIA. Nanti kita akan coba cari satu saja yang untuk analisa lengkapnya. Sisanya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri secara detailnya. Yang lainnya singkat saja ya. Nah, alert robot ini terkirim melalui Telegram bot, DL1 bot. Backbone di belakangnya adalah deep learning ya. Jadi dia ada machine learning, algoritma yang namanya deep learning Bapak Ibu. Ini kan jam 10. Ya ini dia pagi-pagi keluar nih ISAT. Nah, bisa saja mereka keluar pagi-pagi, sorenya diguyur ya. Nah, ini yang SSIA dia keluarnya jam 3. Berarti menarik juga ini. Banyak juga tadi yang nanya. Mungkin banyak yang nyangkut ya. Saya udah kena stop loss pula. Saya sudah pamerin itu. Kena stop loss di SSIA. Apakah saya akan buyback? Nanti lihat dulu lah. Jauh nggak demand zone di bawahnya. Tapi di belakangnya ini ada jarum. Oke, ISAT saya masih hold. ESA masih hold. MTEK nggak ada. SMA masih ada. Tapi jangan tanya averaging di mana ya. Kalau saya pengen nyampaikan ya nyampaikan, tapi nggak usah ditanya. Oke, Bapak Ibu bisa akses Telegram channel botnya ada di deskripsi video atau scan QR ini.
Telegram channelnya silahkan join, sosial media silahkan di follow, insya Allah akan saya fallback. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini. Kalau bisa di share juga lah supaya yang lain dapat informasinya yang bermanfaat dari yang di sharing. Oke, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 20 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun ya, penting ini. Karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Itu saja. Ada yang nanya, ya saya nggak tahu nih. Dia nanya konsultasi, mau bayar minta tagihan berapa, saya nggak tahu. Dan memang saya tidak menyediakan gitu jasa analisa saham. Saya hanya sharing bagaimana caranya. Ya, bagaimana caranya untuk melakukan analisa? Bapak Ibu bisa manfaatin ilmunya, practice make perfect. Ya, gunakan toolnya. Kalau nggak mau dipakai juga ilmunya bisa dipakai ya. Siapa tahu Bapak Ibu juga berminat belajar volume price analysis. Saya juga dulu belajar, tapi dulu saya belajarnya pontang-panting juga. Nyari guru di Indonesia nggak ada yang belajar ngajarin volume price analysis ya 20 tahun yang lalu. Oke, jadi Bapak Ibu nanti coba aja diikutin step by step-nya, tapi jangan percaya apa yang saya sampaikan 100% ya. Karena mungkin pengalaman kita berbeda, style kita tidak 100% sama, case-nya berbeda ya, mungkin ada yang lagi nyangkut ya, ada yang lagi beggar ya, berbeda. Ada yang case-nya lagi banyak, ada yang case-nya sedikit. Kalau saya case-nya banyak, tentu saya berharap sahamnya turun. Kalau yang nyangkut mungkin berharap sahamnya naik supaya bisa exit. Jadi berbeda, itu pasti ada namanya subjektif. Jadi prinsipnya jangan percaya dengan siapapun di pasar saham, dengan analisa siapapun. Jadikan saja apa yang disampaikan orang-orang itu atau termasuk saya dan sebagai second opinion. Jadi Bapak Ibu jangan percaya ya. Itu penting sekali. Siapapun influencer apa segala macam ya, pasar saham itu sangat kejam. No freelance. Jadi kalau menurut saya, jadi menurut orang lain berbeda. Jangan no freelance di pasar saham. Jadi kalau ada yang free, itu berhati-hati. Bebas-bebas saja sih. Cuman dari pengalaman saya, no freelance in stock market. Oke, jadi nanti Bapak Ibu lakukan sendiri analisanya, belajar sendiri ya. Yalah itu. Jadi disclaimer-nya on, tie your trade at your own risk, wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan, tidak bisa money management, saya sarankan sebaiknya stop untuk trading, berbahaya. Belajar dulu ya. Oke, nah ini weekly kita sudah cari tadi, sudah kita pilihkan dari saham-saham yang muncul dari tanggal 3 sampai tanggal 6, dari hari Senin sampai hari Kamis. Kita ambil 10, mulai dari Avia, BRMS, BRPT, Goto, HMSP, Kalbe Pharma, ini dibahasnya di workshop, PTRO, Raja, PTRO ini katanya dia sudah mengatakan tidak benar, itu dia mau ambil CBRE. Raja, Tins, kayaknya sudah lepas dari FCA, Telkom, ya, silakan Bapak Ibu pilih. Nanti kita akan ambil 5 suara terbanyak, akan kita bahas menggunakan data weekly dan pendekatannya lebih cenderung ke Wyckoff ya. Linknya saya masukkan ke deskripsi video, silahkan. Workshop level advance ya, ini setelah Bapak Ibu yang sudah mengikuti trading as a business, dilanjut dengan volume price analysis ya. Dan besok kita akan bertemu full kelasnya. Volume price analysis dan Wyckoff method. Jangan lupa besok membawa pensil, penggaris, penghapus karena kita akan praktek di dalam kelas. Kita akan lakukan analisa, nanti Bapak Ibu akan dijelaskan. Jangan dikit-dikit spring, semuanya dipaksa spring. Apalagi kalau terlanjur nyangkut kan, terlanjur punya, berharap naik, berharap spring ya. Jadi besok kita akan bahas detail sekali tentang Wyckoff dan volume price analysis dan kita praktik di dalam kelasnya. Pakai paperwork ya. Jadi memang tidak bisa online ini workshopnya karena harus ada prakteknya dalam kelas. Sampai bertemu besok pagi. Jangan telat karena materinya sangat banyak. Sudah dikirimkan pre-readingnya. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak dan Ibu. Kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video. Votingnya juga ada di deskripsi video nanti. Jangan lupa dipilih votingnya. Nanti Bapak Ibu ya votingnya di sini ya. Nih ada 124 sekarang sudah lumayan. Jangan lupa ya dipilih. Nanti kita akan analisa hari Minggu. Karena besok ada workshop ya. Baik.
Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa tidak bosan-bosannya saya mengatakan tolong cek list perintahnya. Nah, kemarin ada yang bilang, Pak Roy, kemarin atau tadi ya? PCM-nya, VRM-nya nggak bisa. Ya, kemarin memang lagi error, saya matikan. Nah, saya lihat hari ini, udah bisa. Kadang-kadang dia error gitu. Jadi, VRM nanti kita coba ya, atau PCM saya lupa lah. Pokoknya sudah bisa ini. Datanya, lalu untuk screening Bapak Ibu. Ya, jadi pada intinya, jangan sampai salah Telegram bot aja Bapak Ibu. Pokoknya kalau udah volume price, mudah-mudahan tidak salah lagi. Kan banyak juga tuh ya. Ada yang pakai bot saham haki saham ya, saham haki. Terus dia komplain, kenapa perintahnya nggak bisa di sini ya? Memang robotnya berbeda. Oke, untuk tutorial jangan lupa Bapak Ibu nonton tutorialnya. Ini sudah cukup lah untuk saya. Saya sharing ilmunya. Misalnya besok kita akan belajar volume price analysis. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum sempat untuk ikut workshop, waktu, mungkin lokasi, rezeki yang belum ada, bisa nonton dulu ini kira-kira 10% atau 5% dari yang diajarkan. Bapak Ibu yang besok mau ikut workshop level advance-nya, nonton dulu ini. Jadi besok lebih detail ya. Jadi jangan lupa nih ilmunya ada di sini lah. Oke ya. Kita akan mulai dulu Bapak Ibu dengan aftermarket close. Langkah pertama yang kita lakukan tentu kita akan cek alert robotnya, kita akan screening saham-saham yang bagus untuk minggu ini, dan kita akan cek juga data weekly-nya. Kita cek dengan alert dulu. Bagaimana alertnya? Hari ini kita ada SMA, MTEK, SA, ISAT, dan SSIA. Saya belum tahu yang mana yang akan dianalisa. Kita cek dengan rekom. Kita cek lah mana yang muncul kan. Yang banyak muncul. Yang prinsipnya gini. Kalau yang kita cari itu yang confluent ya. Confluent. Confluent itu bahasa Inggris saya ini agak-agak repot juga nih. Lidah orang Melayu, lidah orang Indonesia makannya juga masih itu ngomong confluent. Confluent. Bahasa Indonesia apa ya? Confluent ini bertumpuk mungkin atau saling menguatkan. Convergen. Enggak juga ya. Nah, kita cek aja lah ya. Nah, di sini misalnya di alert tadi kan muncul SMA, di sini ada MTEK dan ISAT ya. Jadi kita melihat ada yang potensial apakah MTEK atau ISAT. Gitu. Jadi dia keluar di alert, keluar di rekom. GCTL buy nih, katanya siapa? Lokeng Hong? Nah, kita cek lagi yang lain. Kalau di sini cari yang potensial reversal. Ada ICBP, ada MTEL ya, tapi dia kan price action, dia tidak pakai volume. Ya, misalnya di sini ada NCKL, Pawon nih, Pawon, Raja, ya, TOWR, Bullish Harami. Nah, ini price action ya, Bapak Ibu. Rocket Jet, Pani dan SSIA. SSIA ada alert ya, jadi ya. Lalu kita lihat PWS, ada MTEK, ada ESA, ada alertnya. Banyak juga ya, SMA, STA, Sel ya. Saya nggak punya STA. Golden Cross, MTEK, SMA, SSIA. Nah, ini kita lihat lah nanti ini mana apakah bagus SSIA-nya, kita buyback. Saya buyback ya, mungkin ada yang nyangkut, tahan, jangan cut loss, nggak pakai trading plan karena yakin akan naik karena belakangnya ada jarum ya, kita lihat nanti. Oke, setelah itu kita cek juga SCR Fibum nih Bapak Ibu, ini adalah screening favorit saya ya. Tiap orang punya favorit masing-masing, tapi kalau Bapak Ibu belajar mazhabnya mungkin sama dengan saya, siapa tahu sudah ikut kelasnya, sudah merasakan juga. Kayaknya kalau price action ini ada yang kurang nih. Kayaknya harus ada volume. Jadi kalau Bapak Ibu belajar namanya volume price analysis ya. Kalau volumenya meledak, pasti sesuatu. Tinggal dianalisa lagi. Apakah dia manipulasi, liquid atau tidak, itu risk yang lainnya kita lihat perusahaannya, kita kenal atau tidak. Kalau nggak kenal ya janganlah, risikonya besar. Wow, banyak. MTEK ada di alert, ada di rekom, ada di rekan volume. GCTL tadi ada di rekom, nanti kita kalau ada waktu kita bikinnya sendiri. ISAT, ini apa, JTPE nggak tahu, RCA nggak tahu, SMA, SMBR. Nah, SMBR ini patut cukai. SSIA, ledakan volume.
Yang mana kita bahas nih? Yang mana ya? ISAT ada. Saya sih ISAT udah tinggi, punya saya profitnya udah mantap itu. ISAT itu saya masuknya di sini. Ini saya belinya di sini, bayangkan ya, lagi ekstrim-ekstrimnya saya beli, profitnya sekarang enak juga ya kalau punya sahamnya setebal itu profitnya. Oke, itu tekan volume ya. Nanti kita lihat yang mana mau kita analisa. Tapi di sini kalau kita lihat yang banyak keluar ada ISAT, ada mana lagi yang keluar? Ada MTEK, ada SSIA, ada SMA. Ini SMA MTEK nih udah lama ya Bapak Ibu. Nanti saya cerita dia mainnya di weekly. ISAT saya belinya saya belinya di weekly ya. Di Extreme. Cepin, hati-hati yang punya Cepin ya. Kemarin ada peserta workshop, dia kerja di Java. Dia bilang, waktu Bapak ngasih tahu beli di Java itu memang informasi belum keluar. Lagi bagus-bagusnya Java. Saya tanya, kenapa bagus? MBG. Jadi, oh ya logis juga ya. Cuman kan kita nggak tahu, laporan keuangan belum keluar. Orang dalam aja yang tahu. Kita cuma tahu price dan volumenya saja. Oke, kita lanjut aja. SCR Extreme. Nah, waktu dapat ISAT itu pakai Extreme, kita lihat, ada nggak? Mudah-mudahan sudah update ini ya. Tidak ada yang Extreme Fear untuk buy on weakness. Extreme Greed, ada ISAT, sudah bahaya juga nih. Dia harus koreksi dulu. Saya belum lihat ini, tapi biasanya nanti stop loss saya naikkan. Apakah sell on strength-nya kena, saya belum tahu juga. Belum lihat kan? Sekarang kita lihat dengan SCR Panic. Di sini kita mencari saham-saham yang habis panic terbitlah hope. Ya, yang keluar alert lah. Cari di sini ada nggak? MTEK nih mungkin habis panik terbitlah hope. ESA, banyak nih. Menarik ya. NCKL tadi ada di situ. Ya, Anda harus dicek satu-satu memang. Namanya cari duit ya susah. Memang kita harus siapa yang rajin dia yang ketemu lah. SCR Hope. Nah ini kalau Bapak Ibu punya dia sudah di Hope, maka lihat profit run biasanya BBRI, Pegas ya, Pawon, SMGR, Timas. Tadi ini ya. Apa namanya? Saham semen tadi betul aja. Lalu kita cek dengan SCR Top FF. Tadi kita sudah lihat dia paling besar net buy-nya BBCA, PTRO dan Brand net buy, dan net sell-nya Antam. Kita harus combine dengan SCR Top Kaki untuk mengetahui lengkap ceritanya. Nah, tadi ceritanya kan yang tadi net sell-nya net buy BBCA, PTRO tidak ada yang hajar kanan. Mungkin aslinya buy on weakness ya. Lalu kalau kita lihat hajar kirinya BBRI. Dominan orang hajar kiri BBRI, Bank Mandiri ya, itu yang banyak dihajar kiri. Berarti orang profit taking atau fear. Umumnya fear lah kalau hajar kiri itu. Karena kan dia aktif. Kalau bahasa Wyckoff-nya itu dia menjadi supply. Besok kita belajar ini. Menurut hukum Wyckoff pertama, supply and demand. Hajar kanan, hajar kiri. Oke. Sekarang kita lihat SCR pullback. Siapa tahu ada saham-saham yang pullback. Tidak ada. Oke, jadi kita cari di rekan volume saja sama screening ya. Oke, kita bahas dulu composite dengan VPA. Speedo dulu. Jadi Bapak Ibu ikutin saja step by stepnya. Urutannya diikutin, itu merupakan checklist. Jadi Bapak Ibu kalau mau belajar, ikutin aja. Pertama screening semua ya, cek alertnya, cek rekomnya, cek rekan volume. Lalu kita membahas composite. Kita nggak trading composite, kita tapi mau tahu psikologi marketnya. Ya, dan tadi saya sudah kasih tahu kalau di composite itu sebenarnya volumenya agak sedikit tidak bisa dijadikan panduan kalau dia terjadi switching. Karena volumenya misalnya ada uang 1 miliar, 100 juta. 100 juta kalau dibelikan ke saham Goto yang sama-sama atau Goto dan 100 juta dibeliin saham BBCA misalnya, jumlah lotnya berbeda, jumlah volumenya berbeda ya. Tampak seolah-olah beli Goto itu volumenya meledak besar gitu. Karena memang harganya boleh buat lah ya. Jadi yang benar itu memang value-nya. Value mau berapapun jumlah lotnya, ya volumenya kalau meningkat, ya meningkat lah dia. Oke, kita cek aja. Speedo Composite. Daily, kita mau lihat dulu
speedometer fear and grid-nya. Untuk hari Jumat ini dia IHSG berada di zona grid, artinya di daily demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek weekly-nya. Weekly-nya karena hari Jumat sudah valid ya. Grid juga. Jadi komposit ini baik di weekly maupun daily demand-nya ternyata dia lebih besar daripada supply. Ini bagus juga nih. Kita cek dengan start C0. Untuk rotasi saham per sektoral dengan kenaikan komposit tadi 0,6, maka Tekno dia menguat relatif, Finance menguat ini relatif, tampak menguat. Cyclical juga tampak menguat. Ini Trust melemah, Basic melemah, Property jauh melemah nih ya, jatuh sekali dia. Tekno ada penguatan ini, mungkin Goto atau apa ya. Oke. Nanti sektor lainnya Bapak Ibu lihatlah. Ini apa nih? Properti itu sektor 9, yang mana mau kita lihat detail. Sektor 9-nya kita lihat aja Star C9. Bisa cek-cek lah di situ sekaligus karena properti 19 dia di dalamnya ternyata pound melemah. Padahal tadi ada pound ya. Citra Pani ada penguatan. Pani ini beritanya apa? Dapat pinjaman atau apa? Nggak tahu, saya ada berita Pani. Itu dia BSD merangkak-merangkak aja di sini. Kayak bisa dicek per sektoral. Sekarang kita lihat dengan VPA weekly composite. Weekly-nya sudah balik, sudah valid. Kita mau lihat ini, seperti saya sampaikan, dia harganya crawling atau merangkak di atas upper downtrend, tapi volumenya nih, kalau orang price action dia nggak peduli volume. Nah, dia all time high lagi ya? Kayaknya all time high lagi. Jadi, kalau Bapak Ibu, ya saya nggak bisa paksa ya. Orang bilang all time high, ya faktanya price discount everything, di weekly-nya dia all time high. Tertinggi dalam weekly-nya nih. Mudah-mudahan benar, saya tidak salah ya. Jadi weekly-nya all time high. Di sini sempat ada uptrust. Dia membutuhkan validasi yaitu down bar, tapi dia tidak valid, berarti nanti utatnya juga nggak valid di daily karena daily tidak bisa mengalahkan weekly. Tetapi ini adalah kenyataan, dia membentuk high baru ya. Ini juga data volume turun. Nah, ini kalau seandainya saham sesuai dengan teori, maka dia disebut dengan anomali. Harga naik, volume turun. Tetapi ini adalah indeks. Indeks ini terdiri dari banyak jenis saham yang harganya beda-beda. Ya, bobotnya juga beda-beda ya. Jadi kalau BBCA kan bobotnya tinggi, atau brand lah. Harganya juga mahal. Misalnya 100 juta, beli BBCA paling dapat berapa lot lah, berapa puluh lot atau ratus lot, saya nggak tahu lah, itu tinggal 100 juta ya. Dapat berapa ratus lot misalnya. Tapi kalau dia beli Goto 100 juta, maka value-nya sama, tapi lot volumenya beda. Jomplang sekali, jadi nanti meningkat. Ini yang mungkin bukan perbandingannya Goto sama ini, tapi itulah perbandingan kalau dia switching ke saham-saham yang market cap-nya besar atau perbankan umumnya dibanding saham-saham yang small cap. Jadi mungkin terjadi switching, nilainya tetap tinggi, tapi tadi value-nya rendah juga saya lihat dibanding rata-rata. Jadi nanti Bapak Ibu cek-cek lagi lah. Memang harusnya saya tambah satu lagi nih, value di sini. Bukan hanya sekedar lot volume, harusnya value. Nanti kalau saya tambah rame pula. Ya, rame pula nggak bagus pula. Ya udah, nantilah dipikirkan. Tapi khusus untuk komposit saja. Kalau untuk volume, untuk saham valid ya. Karena untuk saham valid. Jadi analisa komposit ini jangan dimakan mentah-mentah juga. Harus ada consider yang lain ya. Oke, kesimpulannya seandainya volumenya valid ya. Volumenya dengan value-nya kita anggap sama, maka weekly-nya all time high, dia berhasil break upper downtrend, tapi volumenya low. Ini disebut dengan anomali. Oke ya, anomali. Karena kalau Pak, bagaimana kalau anomali terjadi? Nah, ini lihat ini, dia crawling ya, crawling itu artinya merayap. Ya, nah, ini dia merayap. Kalau dia terlalu tinggi, turun. Ini merayap. Terlalu tinggi, turun gitu. Ini merayap.
Ya dari historical ya dia perlu turun. Begitulah ya. Ya saya susah juga njelasinnya. Dia perlu turun. Walaupun ini kita lihat supply-nya sudah masuk. Ya nanti kalau Bapak Ibu sudah ikut kelas volume price analysis, saya bisa jelasin detail karena saya harus jelasin dulu hukumnya. Teorinya harus dijelasin dulu. VBP weekly composite. Oke, faktanya dia all time high ya. Volumenya turun. Nah, ini ada demand yang sudah dites berkali-kali. Ini dia Bapak Ibu ya, di sini ada demand. Kita lihat dengan VPA composite. Di daily lebih jelas. Ya, dia break ya. Nah, ini juga lah. Baru sini kelihatan jelas bahwa dia all time high. Tapi bodinya mantap ya. Sep gitu. Cuman volumenya ke bawah aja. Masih oke. Kalau jadi Pak, kalau begini bagaimana? Kalau terlalu rumit, kita kan tidak trading composite, kita trading sahamnya. Nah, ini faktanya price discount everything, harga indeksnya naik, arti confident marketnya, demand lebih besar daripada supply, dan lihat, terjadi akumulasi sebenarnya. Nah, ini yang membuat saya curiga, mungkin ada switching, yang banyak ditransaksikan adalah saham-saham yang big cap, ya, yang blue chip gitu ya. Sekarang pendorongnya adalah blue chip. Ya, kayak BBCA, BBRI, ya saham-saham yang blue chip lah. Di sini dia mengatakan volumenya di bawah rata-rata, spreadnya di bawah rata-rata antara volume dan price, dia tidak ada anomali, normal aja. Normal, ya memang spreadnya kecil, ya volumenya kecil. Tetapi karena ini indeks, tidak bisa disamakan ya. Oke, ada pengecualian. Jadi nanti dia sudah all time high. Ya, dia kalau udah break, mungkin dia turun dulu, naik lagi, turun, naik lagi, gitulah pergerakan. Jadi dia naik, turun dulu, naik, turun dulu. Selama itu terjadi, itu normal ya. Oke. Sekarang kita lihat dengan VBP composite. Ini ciri-ciri switching terjadi perubahan ya. Oke. Sekarang kita lihat ada demand zone di sini sudah dites, ini juga demand zone besar sudah dites. Ini ya nanti kalau dia naik dia akan ngetes yang zona ini nih. Ya, body. Ada itu. Nanti naik turun, naik lagi gitu. Selama itu terjadi, let profit run di saham-sahamnya. Kalau kita perlu memperhatikan composite, kalau Bapak Ibu pakai ETF atau apa namanya reksadana berbasiskan indeks ya, gitu. Kita kan trading saham. Sekarang kita lihat foreign flow, PIF composite. Hari ini kembali ya, dia net buy. Kemarin sempat net sell sedikit, sekarang net buy 875,2 miliar dan 5 hari ada 3,3 triliun. Dalam 20 hari ada 5,5 triliun. Jadi waktu pertama kali kita mendapatkan dalam 20 hari sudah hijau net buy, itu dia bilang hasilnya sudah masuk dan dia melanjut terus ya. Dalam 60 hari masih ada 2,8 triliun net sell, dalam 100 hari ada 12,6 miliar asingnya net sell. Jadi karena 20 harinya sudah net buy, boleh kita katakan asingnya mulai akumulasi nih. Pullback, bottoming sudah. Baik, sekarang kita lihat Bapak Ibu sahamnya ya. Nah, kemarin ada yang tadi bilang, "Pak, ini PCM-nya nggak bisa." Nah, tadi coba saya lihat, kayaknya sudah bisa nih. Kita coba aja. Kita lihat dulu volatilitasnya, PVM, mulai dari SCMA, MTEK, ESA, ISAT, dan SSI. Ya, pokoknya kalau ada yang dimatikan, saya ngomong di aftermarket close. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa enggak, ya berarti dia pas kebetulan nggak nonton. Oke, kita lakukan PVM. Tujuannya kita mau lihat saham-saham yang alert ini, kali ini dia volatilitasnya seperti apa sih dengan data yang 1 tahun. Nah, ini kita punya data 12 bulan Bapak Ibu. Kita punya SMA, MTEK sudah naik tinggi. SSI juga sudah naik tinggi. Jadi nggak enak nih bahas saham-saham yang sudah naik tinggi SMA dan MTEK ini dalam 12 bulan sudah naik ya. ISAT sama ESA relatif terhadap komposit dia underperform ya, masih bottoming nih. Apalagi ESA nih kalau kita lihat data 12 bulan.
Mudah-mudahan datanya benar. Oke. Lalu kita lihat korelasinya. PCM, Portfolio Correlation Map. Nah, ini kita copy aja. Nah, kita mau lihat bagaimana korelasi mereka. Kalau Bapak Ibu punya MTech, tidak disarankan punya SMA. Saya punya SMA, saya nggak pegang MTech ya, saya pegang SMA saja. Karena mereka geraknya sama-sama, naiknya sama, turunnya sama. Tapi kalau Bapak Ibu pegang MTech, boleh punya ESA. Atau kalau Bapak Ibu punya ESA, boleh punya SMA. Nah, saya punya ESA, punya SMA. Jadi gitu. Ini di dalam kelas kita katakan sebagai portfolio management ya. Kalau punya SSIA, boleh punya yang lain-lainnya. Mantap ya. Gitu, jadi pilihlah saham-saham yang korelasinya di bawah 0,5. Kalau punya SSIA, jangan punya MTech ya. Tapi masih boleh punya ya. Kalau mau punya MTech atau punya SMA, sebaiknya lotnya kecil. Oke, sekarang tadi mau bahas apa nih? Saya bingung juga. Kita bahas mana ya? Sama aja, ya saya punya ESA, punya ISAT, punya SMA. MTech sudah naik. Kita bahas, kalau nggak ISAT, SSIA lah. Tadi di rekom tadi kan. Bagi saya sama saja, karena abis ini saya juga akan analisa detail ya, jadi Bapak Ibu. Ada ISAT, ini menarik ISAT, saya punya bagus, tinggal tunggu pullback. ESA, kita bahas SSIA lah, pasti banyak yang, saya menduga banyak yang nyangkut nih, karena tadi ada pertanyaan juga. Nggak tahu ya, saya menuduh aja, padahal belum tentu juga orang nyangkut. Mungkin dia dapat juga. Oke, bagaimana? Kita bahas SSIA atau ISAT? Ya, SSIA lah. Coba, ISAT, mana nih? ISAT ya? SSIA. Oke lah, SSIA apa beritanya? Oke, sekarang kita lihat alert SSIA supaya banyak yang terbantu lah ya. Saya tidak punya, sudah kena stop loss. Saya sudah pamerkan stop loss saya di mana ya pamerkan waktu itu. Stop loss saya ada lah. Pokoknya saya pamerkan lah stop loss. Udahlah, nggak usah dilihat-lihat. Kita lihat alert SSIA. SSIA hampir sebulan. Saya lupa yang kena stop loss itu SSIA atau apa ya? Kayaknya SSIA. Karena saya lihat udah nggak ada barangnya. Jadi SSIA ini bulan 6 naik tinggi 7, 9, 10, sekarang 11. Jadi umumnya kayaknya bulan 9 dia ada sesuatu, bulan baru lagi, karena bulan 8 tidak ada nih. Bulan 9 ada, 10 ada, 11 ada. Tapi saya kena stop lossnya mungkin kemarin-kemarin. Saya belinya di mana ya SSIA ini? Lupa juga. Saya lupa juga SSIA ini belinya di mana. SSIA. Apakah saya ekstrim? Oh ini, ya. SSIA beli karena ada demand zone-nya. Saya lupa, saya pasang stop loss karena saya tahu di bawahnya ada demand lagi nih. Nanti kita lihat ya. Oh, di sini saya beli waktu itu. Tanggal berapa? 30 September ya. Belum lama lah. 30 September saya beli tapi kena stop loss karena dia ternyata ngejar ke bawah. Ya, tidak beruntung. Kita cek dengan Speedo SSIA. Ini coba kita bahas lengkap ya. SSIA daily-nya berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat weekly-nya, Speedo SSIA. Oh, dia fear ya. Berarti ini sebenarnya weekly-nya ketinggalan banget nih. Karena daily-nya sudah sangat kencang ke grid, tapi weekly-nya masih ketinggalan. Trennya down ini Bapak Ibu, weekly-nya masih belum reversal. Lalu kita lihat star SSIA. Ini katanya dikumpulin oleh Jarum sama siapa ya brokernya itu? Saya lupa itu. Katanya ada fund manager yang akumulasi. SSIA terjadi akselerasi Bapak Ibu rata-rata composite, tapi dia arahnya ke sana ya. Aneh juga nih. Artinya ini adalah pelan-pelan dia jatuh, tapi kayaknya dijaga berbalik ya. Ini kan ke kiri berarti supply-nya masuk. Cuman ada momentum naik gitu. Aneh juga ini. Tapi data beginilah apa boleh buat.
karena dia relatif terhadap composite. Karena dia rapi ya, rapi gitu, pelan-pelan ditahan. Saya sudah kena stop loss juga. Kita cek dengan W Star SSIA. Weekly-nya ini bukti dia selama berminggu-minggu dia mengalami downtrend ya. Sempat dia melambat tapi ternyata ditekan lagi, artinya supply-nya terus masuk secara mingguan. Dia fear. Ini menyebabkan speedometer kita juga tadi fear juga. Tapi kalau yang ini relatif terhadap composite. VPA weekly SSIA, kita langsung aja ke chartnya. Jadi ini akumulasi, ini ada sesuatu lah pasti ya. Ini dia coba turun ke bawah, marking down, udah the best time for selling, second chance to sell, ada kesempatan menjual, naik lagi ke atas. Kenapa? Regimnya berbeda volumenya. Ini ada sesuatu. Waktu itu isunya adalah grup jarum. Di sini dia potensial buying climax, lalu di sini adalah uptrust, baru dia divalidasi. Nah, valid lah. Yang ini kita nggak ketemu di composite kemarin. Cari uptrust. Besok ini kita belajar nih. Dia harus divalidasi. Nah, begitu dia divalidasi, jatuhnya tak tertahankan. Dia membentuk high, low, low, high, lower, low. Sekarang, ini pasti ada demand sebelah sini. Dulu saya menganggap ini ke sini. Ternyata enggak. Ya, nggak sempat exit. Turun lagi. Nggak apa-apa. Biasa itu. Nah, ini volumenya naik. Ya, sahamnya turun. Ini agak berbahaya. Penurunan ini, tapi ini kan melawan ya, volumenya naik. Kan dia bentuknya seperti ini. Distribusi. Oke, itu dari volume, chart volume price. Dia mengatakan they move indicate strength, tetapi volumenya di bawah rata-rata. Spreadnya di atas, jadi volumenya ini mungkin akibat hari ini saja dia naiknya. Kita lihat VBP, weekly SSC ya. Kita lihat, kelihatan nggak demand zone-nya? Kalau nggak mungkin mainnya di daily dia ya. Kemarin saya kecele ya nggak kelihatan. Ini ya double maru gini sebenarnya ada supply and demand di bawahnya. Dia lagi menahan nih. Ini pasti ada demand zone. Tapi kita perlu waspada ya Bapak Ibu. Kalau dia nanti dia jebol, dia akan mengejar agak jauh di sini nih. Ini dia. Tapi kalau dia memang selesai, ya bawah ini fakta menyatakan kita ada demand zone di harga 400 sekian. Suka nggak suka, tapi ini kan besar nih ya. Ini yang siklus 1 yang dibatalkan, pasti ada sesuatu yang sebelumnya jadi supply sekarang ditabrak menjadi demand. Ini harus ditarik garisnya atau ini tarik lah. Pasti ada satu yang membuat dia tertahan lah. Tapi kalau lihat volumenya ini, volume profilnya. Nah, kita lihat daily-nya mungkin lebih jelas. VPA SSC ya. Saya bebas-bebas aja. Jadi saya exit-nya di sini ya. Saya kena stop loss di sini. Padahal dia udah naik ya. Ya turun lagi. Nggak ada rezeki berarti. Saya naik di daily-nya. Ya. Saya kena stop. Iya kena stop loss di sini. Saya nggak naikkan itu stop loss. Lumayan juga nih profitnya waktu itu dia turun lagi. Tapi biasa itu. Saya kena stop loss banyak juga. Jadi Bapak Ibu jangan percaya juga dengan saya. Karena kan saya kadang profit, kadang stop loss. Saya nggak bisa menjamin saya profit. Ini adalah potential buying climax. Ini adalah uptrust, tapi dia tidak valid. Naik dulu, baru di sini validnya. Nanti composite juga begitu ya. Oke, hari ini dia ledakan volume. Setelah dia rata-rata, nah ini volumenya dia turun, tapi dia rata-rata. Kenapa dia tertahan? Karena di sini pasti ada demand zone. Kita belajar namanya rally based rally. Besok kita belajar ya. Nah, kalau ditarik, di sini pasti ada demand zone sebelah sini yang menahan. Oke, kalau Bapak Ibu masuk, pastikan stop loss 2 tick di bawah ini. Saya kemarin stop loss kena exitnya di sini. Dan dia nggak memberikan second chance to sell, langsung aja turun. Oke, sinyalnya apa? They move indicate strength, volumenya besar, tinggi, spreadnya besar, close-nya di atas. Jadi bagus kalau dari daily. Immediate-nya sudah trend up ya dari 5 hari. Tapi Bapak Ibu lihat, ini dia tidak tune. Tapi kita lihat ini ada rejection. Kenapa? Di sini pasti ada supply. Cuman dia cukup kuat karena ini yang sudah belajar kemarin minggu lalu. Kita ada
climax fall up. Berarti demandnya cukup kuat, dia tidak cun ya. Oke, masalahnya ada supply aja. Dari mana supply-nya? Bapak Ibu cek pakai VBP SSC ya. Jadi, kesimpulan pertama, hati-hati dengan stop loss-nya. Pastikan pasang stop loss. Oh, ini dia. Kita sekarang memantau di sini ada demand zone. Stop loss-nya kalau mau aman ya di sini. Tapi saya kemarin itu kan di bawah ini. Kenalah stop loss-nya exit. Nah, kalau dia turun, nah ini pantau nih kita ada rally base rally. Nah, ini nanti kita belajar besok. Ini adalah demand zone. Oke ya. Kalau Bapak Ibu tidak pasang stop loss, dia bisa track ke bawah lagi. Dia kan rapi nih ya. Tapi ini ada yang nahan lah. Mudah-mudahan kalau buy on weakness besok tekan-tekan di bawah sini, buy tapi stop loss bisa rapat. Kalau main begini, ya kemarin itu saya target jualnya di atas tapi nggak kesampaian. Ternyata ada supply dia tekan lagi. Ini supply-nya di sini kan, kalau daily nih, ini supply-nya. Ya nggak sampai ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu pegang sini mau exit di sini keluar aja dulu setengah. Kalau orang sudah berpengalaman, mental siap, ya kena stop loss biasa saja. Takutnya banyak yang tidak berpengalaman juga ya, mentalnya belum siap dengan loss. Maunya profit terus. Kita lanjut dengan evol. Dia adalah dengan volume. Bagaimana evolnya? Powerbox. Ya besar powerboxnya, jadi stop lossnya memang harus di bawah sini. Di bawah inilah stop lossnya nih. Jangan jauh-jauh Bapak Ibu. Saya kemarin kelepasan juga stop lossnya. Tenanglah. Ternyata di sini ada volume reversal. Ya ini namanya volume reversal Bapak Ibu. Ada di tutorialnya. Oke, jadi stop lossnya wajib dipasang karena ini powerbox. Kalau dia ngelewatin matikan candle ini, sudah dia akan turun lagi ke bawah. Seperti inilah dia akan menjadi reversal lagi. Kita cek dengan wave SSC ya. Jadi dia downtrendnya besar, belum bisa kita katakan dia reversal karena memang kecil sekali masih. Hari ini juga hajar kiri ya, rupiahnya 7,5 miliar. Hajar kiri. Yang kita lihat dengan DOM SSC ya. Bagaimana asingnya, dominan atau tidak? Asingnya hanya 2%, artinya ini dipegang, didominasi oleh lokal ini Bapak Ibu ya. 2%. Ya kita lihatlah. Kalaupun nanti dia net sell, tapi karena dia tidak dominan, nggak usah dijadiin acuan. Mungkin yang pegang Jarum gitu. Atau broker lokal, reksadana lokal. PIF, SSC, saya lupa nih. Fund manager atau broker mana yang pegangnya? Oke. Dari sini terpantau dia memang keluar ya kecil-kecil saja Bapak Ibu. Hari ini dia net sell cuma 4,5 miliar. Dalam 5 hari net sell-nya totalnya 2,1 miliar. Dalam 20 hari ada 11,5 miliar. Dalam 60 hari net sell-nya 3,43 miliar. Dalam 100 hari ada 1 triliun. Kecil saja ya, saya rasa tidak dominan juga asing hari ini dengan pergerakan kuat. Cuman itulah saya katakan Bapak Ibu dia masih super uptrend. Nanti kalau kita mau dia reversal, kita lihatlah di PWS-nya. Itu ya asingnya untuk SSC ya. Kita lihat dengan tren SSC ya. Overvalue juga dia. Dia naik ke atas, ada support become resistant. Nahan ya Bapak Ibu. Ini masih downtrend. Memang ada golden cross. Tapi belum trend up ya, masih bottoming. Yang penting pasti Bapak Ibu wajib stop loss nih, karena ini kan masih downtrend. Jangan sampai nyangkut lebih dalam, karena dia agak berbahaya nih. Demandnya nggak terkuat tadi. Yang kuatnya di bawah lah, di 400 ini. Di mana ya tadi? Bukan di bawah lah. Kita cek dengan PWS SSC ya. Pasti masih turun karena Akinasi ini cocok untuk sangat downtrend ya. Jadi dia masih tekan ke bawah, dia naik ke atas. Kan kemarin di kelas kita sudah belajar ya, fungsi dari abu-abu ini sebagai supply zone. Jadi kena supply zone dia turun lagi. Kalau nanti dia sudah ada rudang-rudangnya, barulah masuk. Ini belum ada flowernya, belum muncul. Masih pertama kali. Zone-nya belum kelihatan akumulasi kalau dari volume price-nya.
Ya, jauh nih Bapak Ibu. Zona demand-nya jauh nih. Oke. Jadi cuman saya pesan karena saya sudah kehilangan barang, tentu saya akan buyback. Bapak Ibu yang masih punya stop loss-nya dijaga. Itu aja lah. Oke, kita lanjut saham yang lainnya. Kita mulai dengan SCMA. Alert SCMA. Ini kalau nggak salah MTEK dan SMA ini isunya adalah IPO ya. Hati-hati dengan buy on rumor, sell on news. Begitu ada benar-benar newsnya, hati-hati disembelih kalau dia udah naik tinggi. Mainnya di weekly. Saya belinya udah lama ini, Bapak Ibu. Mungkin kalau yang rajin nonton, saya tahu belinya masih di harga 160, 180 ya. Udah beggar ini. Kita cek dengan Speedo. Jadi kalau alert SMA ini fungsinya adalah untuk menaikkan stop loss atau lihat supply yang ada untuk memastikan kena nggak profit takingnya. Speedo SCMA. Karena saya tidak ada pembelian SCMA lagi, tinggal lihat profit run saja. Daily-nya dia berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Nah ini saya analisa singkat ya Bapak Ibu. Nanti SMA dan saham-saham lainnya sisanya Bapak Ibu lakukan sendiri. Weekly-nya yang penting juga karena datanya sudah valid. Tapi saya tidak berikan karena waktunya terbatas. Kita cek dengan Star SCMA. Jadi analisa singkat saja. Karena ya lakukan sendiri. Oh, SMA di daily-nya kita sebut sebagai habis panik terbit lahop. Dia berada di zona panik. Tapi arahnya menuju hope. Maka kita sebut dia sebagai saham yang habis panik terbitlah hope ya. Yang mau buyback, yang mau masuk lagi, mungkin ini bottoming. Nanti kalau dia berputar ke atas, di sini jual profit taking ya. Kalau sudah masuk zona grid dan mengarah ke fear. VPA weekly SCMA, kita lihat weekly-nya. Oh, dia ada rebound ya. Ini ada rejection. Kenapa dia rejection? Nanti kita lihat di sini ada demand zone. Tapi volumenya ini yang kurang. Oke, kita lihat daily VPA SCMA. Bapak Ibu analisa sendiri saja, caranya sama. Pakai PBP-nya juga. Oh ya, di daily-nya bagus, tapi dia rebound, dia ada demand, naik ke atas. Nah, ini dilema ya Bapak Ibu ya. Dia ledakan volume. Karena ini kan high, low, low, high. Kalau dia turun, low, low. Wajib pasang stop loss di sini. Kenapa? Seperti tadi, kalau nggak pasang stop loss, dia bisa ke bawah. Karena kan high, low. Low terhadap high. Hari ini, kita belum tahu dia apakah akan naik ke atas atau ke bawah. Tetapi, wake off-nya berjalan di weekly ya. Ini, wake off-nya berjalan di weekly. Coba VPA monthly SCMA. Sama dengan MTEK. Dia mainnya di weekly, tapi kebaca juga di monthly. Nah, ini dia. Marking down. Ya, sudah kena ya Bapak Ibu. Makanya supply masuk. Nanti kalau naik ke atas ini, kalau dia berhasil ke atas, ya berarti siklusnya monthly mainnya. Kalau weekly, udah profit taking. Ini bottoming. Oke. Jadi, kalau mau ada kesempatan exit lagi ke atas, ya exit. Karena weekly-nya sudah kena nih. Wake off-nya sudah selesai. Di weekly, untuk siklus weekly, tinggal siklus monthly. Ini the best time for buying, second chance to buy. Jadi saya belinya sekitar-sekitar di sini nih. 160, 180. Lalu kita cek dengan foreign flow, PIF SCMA. Berikut ini chart foreign flow SMA. Nanti Bapak Ibu cek ya, dia dominan atau tidak nih. Karena asingnya distribusi terus saat dia naik nih. Asingnya profit taking terus. Hari ini juga asingnya naik 15,8 miliar. Seterusnya sampai Bapak Ibu bisa lihat sendiri angkanya sampai sehari dia ada 277,6 miliar asingnya net sell. Jadi agak divergen ya. Sahamnya naik, asingnya keluar terus profit taking. Kita lihat dengan alert berikutnya, alert MTK ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau consider dia untuk profit taking bisa juga nih SMA. Sekarang kita lihat MTEK. MTEK sama mainnya di weekly, sama dengan SMA. Speedo MTEK daily-nya kita lihat. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Apakah dia mungkin sama juga? Mau saatnya untuk profit taking? Kita lihat dengan
Star dulu, Star MTech. Nanti lihat di chart weekly-nya. MTech dia belum, Bapak Ibu, di sini dia masih berada di zona panik. Kalau dia menguat maka dia masuk dulu segitiga ini. Segitiga ini ya, supaya kita sebut sebagai habis panik terlebih dahulu. Kita cek dengan VPA weekly MTech. Ini dulu belinya di 500-an. Ya sama ya Bapak Ibu, dia bermain di weekly wake off-nya, marking down, akumulasi, marking up, tes lagi. Nah, ini untuk naik. Jadi mau jual di 1700 sudah mantap ini. Karena belinya waktu itu di 500-an, dia naik 1000 udah beggar kan. Jadi udah profit taking, dia ini ada turun dulu untuk mudah-mudahan naik. Jadi mungkin akan ada yang profit taking 1700 atau lihat di sebelah kirinya ada nggak demand zone. Foreign flow MTech jangan dulu, VPA dulu. VPA MTech daily-nya belum. Ya. Jadi kalau ini nanti ini kan ada uptrust divalidasi. Begitu dia divalidasi turun ya. Nanti besok kita bahas di kelas. Kalau dia tertahan di 1500-an, lalu dia turun lagi, maka kita mungkin anggap ini adalah head, ini ada shoulder-nya ya. Berhati-hati kalau dia tidak bisa tembus dan dia turun, maka kita akan punya head and shoulder. Kenaikan hari ini di daily-nya dia tune dan climax ya. Sebenarnya ready to uptrend, ini adalah low, high, high-nya di situ, high low, higher high. Jadi sebenarnya pattern-nya sudah terbentuk. Cuman di atasnya penuh dengan supply. Bapak Ibu cek ya, dengan PBB-nya ada supply di atas itu. Jadi stop loss lagi-lagi, jangan sampai dia close di bawah 1000. Kita lihat dengan foreign flow, PIF MTech. Berikut ini ada chart foreign flow dengan MTech, sama juga dengan SCMA. Aslinya keluar terus, bahkan guyurannya juga berat ya. Membebani MTech, Bapak Ibu cukup besar juga. Untuk SL-nya, hari ini dia net sell 35,34, terus 5 hari, 20 hari, 60 hari sampai 1 hari asingnya net sell. Tapi masih di bawah 1 triliun ya, totalnya semua dalam 1 hari. Kita lanjut dengan saham lainnya, biar cepat ya. ESA, alert ESA. Ini nggak kemana-mana juga sahamnya nih. ESA dia 4 ada, 5 ada, 6 ada, 7 ada. Oh, 8 nggak ada ya. Mulai bulan tanggal 9 dia ada sesuatu. Tapi dia vakum. Nah, ini mungkin fresh. Kita cek dengan Speedo ESA. ESA berada di zona grid. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan rotasi saham ESA. Nanti Bapak Ibu cek weekly-nya. Karena weekly-nya valid. Oh, dia habis panik terlebih dahulu, bahkan siap menuju hope. Ini bagus ini ya, sejak seminggu yang lalu dia bagusnya. VPA weekly ESA, kita cepat aja langsung ke chart weekly-nya. Ya, ini dia siklus weekly-nya ya. Akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi, marking up, low, high, high, low. Mudah-mudahan dia break up higher high. Karena ini Bapak Ibu, di sini dia sesuatu berbeda ya. Terjadi akumulasi, zona volumenya juga berbeda dengan siklus sebelumnya. Mudah-mudahan bisa jebol ya. VPA kita lihat daily-nya. ESA. Oh ya, nggak kemana-mana nih ESA-nya ya. Bapak Ibu, di sini ada sesuatu. Makanya masih tetap hold. Ini ada spring-nya. Spring-nya di daily, weekly kelihatan nggak? Nggak pula kelihatannya. Tapi di daily ada nih. Ini spring-nya. Spring, habis itu masuk, tes lagi, naik. Apa di monthly mainnya? Jadi target jual di sini aja dulu lah ya. Mungkin dia main di monthly. Artinya stop loss-nya di bawah 580 ini dulu pegang. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF ESA. Kalau dia turun masih bisa buyback itu. Buy. PIF ESA hari ini asingnya net buy kecil saja. Memang kecil juga asingnya mungkin tidak dominan. Dan 5 hari ada 5 miliar net buy dan beberapa hari 2 miliar cuman. Net sell-nya dalam 60 hari ada 15 miliar dan 100 hari net sell-nya 145 miliar ya. Jadi asingnya memang turun terus. Mungkin tidak ada relasinya nih. Jadi besok kita punya low, high, high, low, higher, high. Sudah ada pattern ready to uptrend ini. Kita lanjut dengan saham berikutnya. ISAT. Ya, ISAT ini
senanglah menganalisanya karena saya punya ISAT di mana. ISAT. Oke, ini. Jadi saya belinya pakai strategi Extreme Fear. Saya nggak ada yang sekarang Extreme Fear ya. Tanggal 26 September saya masuk. Dia turun terus, saya buy terus. Karena di bawahnya ini ada demand zone. Lalu dia naik. Oke, masih hold sampai sekarang. Ya, di sini ya Bapak Ibu, tontonlah ini ISAT-nya. Karena saya kayaknya nggak punya plan untuk beli lagi nih. Mantap ya. Oke, kita cek dengan alert ISAT. Jadi, kita kan trader tuh, punyalah, jangan fanatik ke satu, ya. Tergantung situasi market. Kalau marketnya ngasih kita rezeki di ekstrim, kita ambil. Kalau udah the best time for buying, kita ambil. Kalau lagi pullback, kita ambil. Makanya kita punya beberapa senjata. Yang penting, money manajemennya, trading plan-nya berjalan dengan baik, mentalnya siap. Kita punya plan lah, ya. Kalaupun kena stop loss kayak SSI ya, no worry. Asal jangan lupa menaikkan stop loss. Kalau SSI itu saya lupa karena saya plan. Ini mantap ini. Ternyata enggak juga. Kita cek alert untuk ISAT. Jadi dia saya beli September sebelum ada alert ya. Jadi dia freshnya itu ISAT. Saya sudah punya itu. Belinya tadi September kalau nggak salah ya. 26 September. Di Oktober ada alert pertama, alert kedua, alert ketiga, sampai dengan alert keempat. Sekarang harusnya sudah naik tinggi. Tidak, alertnya bukan untuk beli, walaupun namanya alert buy, tapi belinya harusnya bulan Oktober. Di sini, alert pertama harusnya beli, alert kedua kita sudah punya. Kita cek dengan Speedo ISAT. Saya bikin analisanya singkat saja. Setelah bikin video ini, saya akan bikin analisa lengkapnya atau nanti hari Minggu lah. Dia extreme grid Bapak Ibu, rawan koreksi ya, karena terlalu tinggi, tapi nanti kita lihat di weekly-nya. Cek aja speedometer weekly Bapak Ibu, kita cek dengan star ISAT. Kalau relatif terhadap komposit yang naik, dia akselerasinya lebih tinggi. Ya, ini jarak antar bintangnya menjauh, artinya terjadi akselerasi sangat kuat, berarti volumenya juga mantap. Kita cek dengan VPA weekly ISAT. Mungkin mainnya di weekly ya. Oh, ya, kalau weekly berarti target jualnya di 2520, itu saya jual 50%, sisanya let profit run. Karena siklusnya sudah berjalan nih, Bapak Ibu ya. Ini siklus wake off-nya. Dia kalau nggak salah stock split ini. Naik, turun, mudah-mudahan naik lagi. Ya ini jual dulu lah. Weekly-nya volumenya ada peningkatan. Dia volumenya desa rata-rata, spread-nya bagus ya ini. Volumenya bagus, spread-nya desa rata-rata, close-nya tinggi, sinyalnya effort to rise bullish sign. Di sini immediate trend up, berarti 5 candle sudah up ya. Pattern-nya bagus. Mungkin daily bisa naikkan stop loss ini. VPA ISAT. Ya, jadi lagi turun-turunnya ini saya beli nih, Bapak Ibu. Ya. Low, high, bos naik naik, turun, naik. Nah, ini sudah di luar sideways ya. Dia pattern-nya sudah di daily-nya sudah ini low-nya. Low, high, high low, higher high, high low, higher high. Jadi patternnya uptrend kalau dari Oktober. Nah, kita belinya di September. Jadi dia turun-turun ini belilah terus. Ya. Karena dulu memang begitu dia ekstrim, kita naik, sekarang dia sudah di atas. Kita kalau dari weekly jualnya di sini, tapi nanti perhatikan stop loss saya pasti akan menaikkan karena dia di sini ledakan volume juga bagus. Mungkin di sini saya akan naikkan swing low-nya, break. Yang mau nambah jaga atas jaga bawah lah. Tapi saya tidak ada plan untuk menambah. Volumenya bagus, ini masih up. Kasih bonus VBP lah, VBP ISAT. Harusnya nggak, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Itu waspada ada supply zone. Di mana supply zone-nya? Ini ya, ini. Karena ini sudah lewat. Ini ada supply zone nih. Tarik garis. Ini sell mother candle pertama, tapi target jual 50% jual di sini. Ini supply-nya, ya. Tapi ini ada waspada lah. Ini yang penting stop loss-nya aja dinaikkan, dia akan turun dulu pullback. Kita tarik garis ini. Mungkin ke sini. Pullback-nya untuk naik lagi. Dia penting untuk high, turun dulu,
high lagi. Atau dia kalau naik ke atas, ini ada supply baru tertahan, naik. Ya, saya pengennya naik karena saya punya ya. Sudah full juga. Kita lihat dengan foreign flow, PIF ISAT. Saya bikin singkat, habis ini atau besok malam minggu saya akan analisa. Ini adalah foreign flow-nya dan asingnya net buy terus Bapak Ibu. Hari ini dia net buy 10,9 miliar. Dalam 5 hari ada 26 miliar net buy, dalam 20 hari 78,6 miliar net buy, dalam 60 hari ada 54 miliar net buy, dan sehari 243 miliar net buy. Asingnya masih terus akumulasi. Besok kalau mau buy on weakness, ya tunggu aja di 2030 ya atau di SS ini. Yang pasti stop loss-nya 3 tick, 1855 kurang 3 tick mungkin 1840, 1835, 1830, di bawah inilah stop loss-nya. Ya. Karena dia low, high, high low, higher high, high low. Nah, di swing low ini stop loss-nya baru dia naik ke atas. Mudah-mudahan sampai selamat dan profit taking. Kalau enggak, kalau dia turun saya tetap profit ini. Oke. Saya rasa cukup Bapak Ibu, udah 1 jam juga. Mohon maaf keterlambat. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini. Nanti kalau ada waktu saya akan lakukan analisa lainnya. Bagi yang ingin belajar besok, kita belajar volume price analysis dan wake off. Jangan lupa bawa alat tulisnya, pensil, penggaris, penghapus. Jangan telat, materinya sangat banyak. Kita praktek di kelas. Sampai bertemu Bapak Ibu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.